Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikannya yang tak habis-habisnya bagi kita. Umat-umat yang terus berharap kepada Tuhan. Sampai pada saat ini kita boleh kembali terkumpul bersama-sama untuk mempersiapkan hati merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita sepanjang perjalanan minggu bekerja. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman. Berikanlah kami hikmat untuk memahami pembelajaran ini, sehingga ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi minggu bekerja yang penuh dengan misteri. Terima kasih Bapa, kami berdoa balaskan nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada petang Sabat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kalau kita melihat keseluruhan dari teks ini, maka kita akan dapati kisah tentang Hagar dan Ismail. Hagar adalah istri kedua dari Abram. Ketika Abram tidak beriman lagi kepada Tuhan, maka ia memiliki siasat yang baru untuk mengangkat budak dari Sarah menjadi istrinya untuk melanjutkan keturunan. Ketika kita membaca di ayat yang ke-11, ada satu perasaan putus asa yang dirasakan oleh Hagar, bahwa ketika itu ia diusir oleh Abram dan juga Sarah. Sarah menindas Hagar. Hagar keluar lari meninggalkannya. Tetapi di dalam perjalanannya, pelariannya, ia tiba-tiba berhenti di satu tempat, dan disitulah ia bertemu dengan malaikat Tuhan. Seringkali perjalanan iman kita tidak semudah dan tidak semulus apa yang kita rindukan. Ketika kita salah mengambil keputusan, ada begitu banyak hal yang akan menghantui perjalanan iman kita. Entah itu kesusahan di dalam perekonomian, kesusahan di dalam hari-hari perjalanan iman kita. Susah untuk mengambil keputusan. Tetapi ketika kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat yang ke-11, di dalam setiap penderitaan kita, Tuhan tidak pernah memalingkan matanya. Matanya selalu tertuju kepada kita yang berharap kepada Tuhan. Ketika kita sudah pasrah dengan keadaan, ketika kita sudah tidak mampu untuk menjalani hidup, disitulah Tuhan hadir, memberikan kepada kita satu kesempatan untuk menikmati keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Sama seperti Hagar, ketika dia sudah kehilangan harapan, dia sudah diusir oleh Sarah dan juga Abram. Ia tidak memiliki harapan yang lain selain Tuhan. Tuhan menampakkan diri melalui malaikatnya dan berkata kepadanya, Tuhan akan melimpahkan setiap perjalanan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupannya. Bahkan ia akan memperoleh seorang anak yang dinamai Ismail. Perjalanan minggu bekerja ini ada banyak tantangan yang mungkin saat ini kita belum ketahui. Tetapi kita perlu meyakini bahwa setiap penderitaan dan bahkan setiap hal-hal yang membuat kita merasa khawatir, Tuhan akan memberikan pertolongan yang sejati bagi kepada mereka yang berharap sepenuh kepada Tuhan. Walaupun kita menyerah, walaupun ini menyakitkan, walaupun penindasan datang di atas kita, tetapi Tuhan akan terus memberikan pandangannya kepada umat-umat yang berharap kepada Dia. Biarlah melalui perenungan ini, kita semua dapat mempelajari dan bahkan mengimani bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, yang mampu memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, sebagai umat-umat Tuhan kami memiliki banyak keterbatasan. Oleh sebab itu kami rindu kiranya pertolongan Tuhan dapat menjadi bagian kami untuk menjalani minggu-minggu bekerja yang penuh dengan misteri ini. Penderitaan, kesengsaraan, bahkan kehidupan yang penuh dengan kesusahan, kami minta pertolongan Tuhan. Biarlah tanggung jawab kami taruh dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah pertolongan surga akan menjadi bagian kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang dapat memberikan segala sesuatu melampaui apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kami dan tanggung jawab kami. Karena kami berdoa berdasarkan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.